Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah Quratul Ain, MPM 2019-118. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Nah, filsafat pendidikan memang suatu disiplin yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisah dari filsafat maupun pendidikan. Nah, asupan pemeliharaan dari filsafat mengambil persoalannya dari pendidikan. Nah, sedangkan metode dari filsafat. Nah, berfilsafat tentang pendidikan menurut suatu pemahaman yang tidak hanya tentang pendidikan dan persoalan-persoalan lainnya. Baik, terdapat 3 persoalan umum yang disebut filsafat. Nah, yang pertama materi fisika. Nah, di sini materi fisika bisa diartikan sebagai filosofis untuk memahami karakteristik mendasar atau esensial dari alam semesta dalam suatu simpul yang sederhana untuk serba mencakup. Nah, yang kedua aksiologi. Baik, yang kedua aksiologi. Nah, secara historis istilah yang lebih umum dipakai adalah etika atau moral, tetapi dewasa istilah aksios yaitu nilai dan logis yaitu teori. Nah, lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi aksiologi bisa disebut teori nilai, bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara tujuan. Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Yang ketiga yaitu epistemologi. Nah, bisa disebut teori pengetahuan. Nah, berusaha mengidentifikasi dasar dan hakikat kebenaran dan pengetahuan bagian paling terpenting dari filsafat untuk para pendidik. Nah, epistemolog yaitu para pencari yang sangat ulet. Mereka ingin mengetahui apa yang diketahui, kapan itu diketahui, siapa yang tahu atau dapat mengetahuinya, dan yang terpenting bagaimana kita tahu. Nah, mereka adalah para pengawas dari keluasan ranah kognitif manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ahyan, PM 2019-112. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan kepribadian. Dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan suatu usaha untuk membimbing dan menghubungkan potensi individu. Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, pendidikan merupakan usaha pewaris nilai-nilai budaya dari generasi kepada generasi muda, agar nilai-nilai tersebut dapat terpelihara. Dalam konteks ini dapat dilihat hubungan antara pendidikan dengan tradisi budaya dan kepribadian suatu masyarakat. Betapa sederhananya masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika tradisi sebagai muatan budaya senantiasa terlestarikan dalam masyarakat dan generasi ke generasi pelestariannya. Nilai-nilai budaya tersebut sebagaimana hanya akan memungkinkan terlaksana apabila ada pendidikannya secara seimbang dari generasi ke generasi. Hubungan ini tentunya hanya akan mungkin terjadi bila para pendukung nilai tersebut dan menalurkannya kepada generasi seterusnya. Kepribadian dapat dilihat dari 4 aspek muatan. Pertama, aspek personalia, yaitu kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir dan batin yang dimiliki seseorang. Kedua, aspek individualitas, yakni karakteristik atau sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang. Sehingga dengan adanya sifat-sifat ini, seseorang secara individu berbeda dengan yang lainnya. Ketiga, aspek yaitu mentalitas. Mentalitas di sini adalah
sebagai perbedaan yang berkaitan dengan cara berpikir, mentalitas sebagai gambaran pola pikir seseorang. Yang terakhir atau yang keempat adalah aspek identitas, yaitu mentalitas yaitu kecenderungan seseorang untuk mempertahankan sikap dirinya dari pengaruh luar. Identitas merupakan karakteristik yang mengembangkan jati diri seseorang. Berdasarkan keempat aspek tersebut, terlihat bagaimana hubungan antara pendidikan dan pembentukan kepribadian dan hubungan dengan filsafat. Pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai budaya sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Laili, MPM 2019-1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menyangkut banyak aspek, yaitu aspek sikap mental, perilaku, aspek hukum, kemampuan, inteligensi, aspek agama, aspek kesehatan, dan sebagainya. Dalam meningkatkan kualitas manusia dapat dilakukan dengan perbaikan pendidikan. Nah, sedangkan filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai aliran yang didasarkan pada pandangan filosofis tokoh-tokoh. Nah, sedangkan pendidikan di sini adalah sebagai pelaksana ide-ide dari si filsafat tersebut. Nah, untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas dapat ditetapkan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, meningkatkan dan menyelaraskan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Yang kedua adalah pendidikan agama dan pendidikan umum ditingkatkan agar lebih menjadi perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Nukarima. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang akan dibahas. Ya, di sini ada perbandingan ilmu filsafat dalam pendapat diketahui melalui sejarah pendidikan dalam pandangan-pandangan sebagai berikut. Yang pertama ada aliran empirisme. Menurut teori ini, bahwa kepribadian didasarkan pada lingkungan pendidikan yang didapatnya atau perkembangan jiwa seseorang semata-mata bergantung pada pendidikan. Dan menurut teori ini juga menyatakan bahwa pendidikan dapat berbuat sekehendak hati dan pembentukan pribadi anak didik sesuai yang diinginkan. Dan yang kedua ada nativisme dan naturalisme. Nah, nativisme ini adalah aliran yang berpandangan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dari kelahiran dan tidak mendapatkan pengaruh dari alam sekitar ataupun pendidikan sekalipun. Dan itulah yang disebut dengan kepribadian manusia. Dan selanjutnya naturalisme. Naturalisme ini berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan sama pentingnya. Keduanya sama-sama berpengaruh terhadap hasil perkembangan anak didik. Dan yang ketiga ada teori konvergensi. Nah, kesimpulan dari teori konvergensi ini, yang pertama,
pendidikan itu serba mungkin diberikan kepada anak didik. Dan yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya yang baik dan untuk mencegah pembawaan yang buruk. Dan yang ketiga, hasil pendidikan adalah tergantung dari pembawaan di lingkungan. Ya, ketiga aliran tersebut kemudian menjadi dasar pemikiran tentang manusia dalam kaitan dengan problematika pendidikan. Namun, kemudian ditambah faktor kesadaran sebagai faktor keempat. Dengan demikian, menurutnya, selain faktor dasar atau nature dan faktor ajar empiris yang kemudian dikonvergensikan, masih perlu faktor kesadaran individu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.